Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan inventory management atau manajemen persediaan. Ada 3 metode yang sering dipergunakan, yaitu metode FIFO, LIFO, dan average. Nah, kita ingin tahu bagaimana implementasinya. FIFO singkatan dari first in, first out. Intinya adalah barang yang pertama masuk ke gudang, itulah yang akan pertama kita keluarkan. Biasanya dipakai untuk makanan. Jadi kalau sekiranya Anda memiliki 3 jenis atau 3 kali Anda menerima bahan baku, kambing, misalkan daging kambing, maka daging kambing yang pertama datang tanggal 1, daging kambing yang kedua datang tanggal 2, dan daging kambing yang ketiga datang tanggal 3. Manakah daging kambing yang digunakan untuk membuat sate, maka otomatis yang pertama datanglah yang digunakan untuk membuat sate. Kenapa? Kalau yang terakhir, maka yang pertama akan cepat membusuk. Nah, ini FIFO. Jadi first in, first out. Pertama yang masuk, itulah yang pertama kita keluarkan. Kemudian, yang kedua, ada yang disebut dengan LIFO. Last in, first out. Jadi, last itu terakhir. Terakhir masuk dan terakhir dikeluarkan. Jadi, barang yang paling baru atau terakhir masuk, itulah yang pertama diperlihatkan. Contohnya adalah apa? Kalau sekiranya handphone ya, masuk ke toko handphone. Maka last in, barang yang terakhir masuk, itulah yang pertama kali dipajang. Ya, jadi yang ingin dilihat orang itu adalah yang terbaru. Nah, ini adalah contoh LIFO. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Sederhana, misalkan ada contoh kasus. Nilai sediaan sisa. Ada barang yang 3 kali masuk. Misalkan barang yang masuk ke gudang Anda 5 November 2023, nilainya ya setelah jumlah dikali berapa harga per itemnya itu $100. Kemudian masuk lagi ke gudang Anda tanggal 10 November, nilainya $300. Terakhir masuk lagi ke gudang Anda tanggal 15 November, nilainya $500. Dari sini kita bisa melihat mana yang pertama masuk. Yang pertama masuk adalah yang tanggal 5, yang kedua masuk adalah tanggal 10, dan yang ketiga masuk itu adalah tanggal 15 November. Oke, berarti ini pertama, kedua, ketiga. Pertanyaannya adalah, jika 2 dari 3 jenis barang yang tersedia itu terjual, berapa nilai rata-rata sediaan sisanya? Nah, jadi yang dipakai 2 dulu nih dari 3. 1, 2, 3 ini. Maka berapa rata-rata nilai sisanya? Untuk menjawab itu, kita bisa menggunakan 3 strategi, yaitu FIFO, first in, first out, LIFO, last in, first out, dan metode averaging, rata-rata. Nah, caranya mudah. Yang pertama, kita tentukan dulu harga pokok penjualan. Sebelum kita masuk ke FIFO dan LIFO, kita tentukan dulu total barang yang ada. Berarti total barang ini di sini. Berarti $100 ditambah $300 ditambah $500. Itu sama dengan 900. Berarti total nilai barang yang ada di gudang itu adalah $900. Baik, yang pertama kita akan coba menggunakan strategi FIFO, berarti first in, first out. Nah, di sini first, ada yang barang pertama, kedua, dan ketiga. Berarti kalau Anda ingin menggunakan FIFO, maka harga pokok penjualannya itu adalah barang yang pertama masuk $100 nilainya ya. Berarti 100. Kemudian yang kedua 300, berarti ditambah 300. Nah, karena berdasarkan soal, yang diambil adalah 2 dari 3, ya sudah. Jadi yang pertama dan yang kedua saja, 100 tambah 300, berarti harga pokok penjualannya itu adalah $400. Nah, berapakah nilai sediaannya? Nilai sediaannya itu total, ya, 900 dari sini, dikurangi yang berhasil kita jual, yaitu 400, ya, sehingga sisanya adalah $500. Ini kalau kita menggunakan FIFO. Lalu, bagaimana kalau kita menggunakan LIFO, last in, first out? Nah, dari ketiga, pertama, kedua, ketiga, mana yang last in, yang terakhir masuk? Berarti ini yang terakhir, kemudian ini baru yang pertama. Oke, LIFO berarti last in, ya. Berarti di sini 500 ditambah sebelum yang last ini yang 300, berarti ditambah 300, itu sama dengan 800.
Oke, berarti harga pokok penjualannya itu yang terakhir dan yang kedua. Nah, lalu berapakah nilai sediaannya? Nilai sediaannya itu sederhana. Berarti totalnya kan 900. Berarti 900 dikurangi dengan 800. Nah, berarti nilai yang sediaan sisanya itu adalah tinggal 100. Oke, mudah. Kemudian, yang terakhir itu adalah metode averaging. Nah, metode averaging ini adalah rata-ratakan. Jadi kalau misalkan ada 3 barang yang masuk, ini 3-nya ini ditotalkan. Ya, berarti 100 ditambah 300 ditambah 500. Ya. Kemudian setelah ditotalkan semua, ini kan ada 3 nih. Pertama, kedua, ketiga, maka dibagi dengan 3. Oke. Sehingga kita dapatkan 100 tambah 300 tambah 500, 900. 900 dibagi 3, berarti 300. Berarti harga pokok penjualannya adalah 300. Nah, kita lihat nilai sediaannya sisanya. Nilai sediaan sisanya itu adalah 900. Ya, dikurangi dengan 300. Ini, dengan 300. Sehingga nilai sediaan sisanya adalah 600. Nah, kita lihat perbedaannya. Kalau kita pakai FIFO, berarti barang yang sisa yang tersedia adalah tinggal $500. Kalau kita pakai LIFO, barang yang tersedia itu adalah $100. Dan kalau kita pakai averaging, strateginya kita nilai yang tersedia adalah $600. Bagaimana kalau sekiranya FIFO, LIFO, averaging ini kita libatkan dalam laporan keuangan? Nah, ini ada contoh kasus yang mudah difahami. Misalkan di dalam laporan keuangan di sini ada persediaan awal. Persediaan awal misalkan akhir tahun 2023. Misalkan nilai persediaan awal di gudang ada $10.000. Nah, lalu bagaimana tahun 2024? Kita kan jangan cuma mengharapkan dari persediaan awal, tetapi kita harus membeli bahan baku. Maka tahun 2024 Anda membeli 12.000. Sehingga di gudang ada 2 jenis barang, yaitu barang bahan baku dari persediaan awal sisa tahun kemarin ditambah nilai bahan baku yang Anda peroleh di tahun ini. Gitu ya. Kalau dari sini mana yang duluan datang? Yang duluan datang ini adalah yang 10. Kenapa? Karena dia adalah sisa tahun kemarin. Sementara yang belakangan, yang kedua itu adalah 12.000. Nah, dari situ kita bisa pergunakan berdasarkan FIFO, LIFO, dan averaging. Maka total barang yang siap jual yang ada di gudang, atau katakanlah ini bukan bahan baku ya, tapi produk jadi yang siap jual yang ada di gudang, atau saya rubah ceritanya. Kalau sekiranya ini produk jadi, berarti ada sisa produk jadi senilai 10.000 di gudang dari tahun kemarin, dan 12.000 adalah produk yang sudah diselesaikan di gudang di tahun ini. Maka barang yang siap jual itu adalah 10.000 ditambah 12.000. Berarti totalnya itu adalah 22.000. Nah, dari 22.000 ini, maka ada penjualan. Misalkan nilai penjualannya adalah 15.000. Kita tinggal menentukan HPP, harga pokok penjualan. Nah, HPP ini tergantung dari metodenya. Kalau Anda menggunakan metode rata-rata, berarti HPP-nya adalah 10.000 ditambah 12.000 dibagi 2. Sehingga nilainya adalah 11.000. Ya, itu kalau misalkan Anda pergunakan metode rata-rata. Berarti 11.000 dapat dari mana? 10.000 ditambah 12.000 dibagi 2. Yang pertama ditambah yang belakangan dibagi 2. Lalu bagaimana kalau misalkan FIFO? FIFO karena first in dan first out. Berarti yang first in adalah yang 10.000. Sisa tahun kemarin. Ya. Berarti yang pertama ini yang kita pakai. Karena first in. Berarti first in dialah yang pertama kita keluarkan. Yang first out. Maka otomatis harga pokok penjualannya itu yang Anda pakai bukan yang 12.000, melainkan yang 10.000. Kenapa yang 10.000? Karena dia adalah first in. Nah, dari sini kita bisa dapatkan
sediaan akhir. Sediaan akhir itu barang siap jual dikurangi dengan harga pokok penjualan atau HPP. Nah, otomatis barang siap jualnya 22.000 dikurangi 11.000, maka sediaan akhirnya 11.000. Nah, kalau pakai rata-rata. Tapi kalau pakai FIFO, berarti 22.000 dikurangi harga pokok penjualannya 10.000. Sehingga sediaan akhirnya adalah 12.000. Oke. Lalu, dari kedua metode ini kita bisa menentukan laba. Laba adalah penjualan minus HPP. Berarti penjualannya 15.000 dikurangi HPP. Sehingga dapat 4.000. Ya, kalau pakai metode FIFO-nya berarti 15.000 dikurangi HPP 12.000 sehingga dapat 5.000. Ceritanya pajaknya 50%. Oh, berarti 4.000 50%-nya 2.000 kalau untuk metode rata-rata. Sementara untuk FIFO 50% dari 5.000 adalah 2.500. Nah, otomatis lihat laba bersihnya atau pendapatan realnya. Ya, untuk metode rata-rata berarti 4.000 dikurangi 2.000 sehingga dapat 2.000. Nah, kemudian untuk metode FIFO 5.000 dikurangi 2.500 sehingga dapat 2.500. Dari sini mana yang lebih menguntungkan? Apakah metode biaya rata-rata atau metode FIFO? Ternyata yang lebih menguntungkan adalah metode FIFO. Ya. Jadi, untuk menentukan barang yang mana duluan yang dikeluarkan itu ternyata berpengaruh terhadap pendapatan real. Nah, lalu bagaimana dengan metode LIFO? Nah, metode LIFO kita bisa hitung. Ya. Oh, ternyata persediaan awalnya kan 10.000, ya. Kemudian persediaan pembeliannya 12.000. Karena LIFO berarti last in first out. Berarti yang terakhir duluan yang dipakai. Nah, Anda lihat kalau FIFO kan yang pertama duluan, ya. Nah, oke, berarti yang kita pakai adalah yang 12.000. Oke, 12.000. Oke, sehingga lihat berapakah sediaan akhirnya? Sediaan akhirnya adalah 22.000 dikurangi 12.000 sehingga dapat 10.000. Nah, berapakah labanya? Laba itu adalah penjualan minus HPP. Penjualannya 15.000 dikurangi harga pokok penjualan 10.000 sehingga labanya 3.000. Nah, kemudian kalau pajaknya 50% berarti 50% dari 3.000 1.500. Sehingga pendapatan realnya adalah 1.500. Nah, kita lihat dari ketiga ini ternyata yang paling menguntungkan adalah metode FIFO. Ini kalau hitung-hitungan, tapi tentunya FIFO, LIFO atau averaging ini harus dilihat berdasarkan jenis produknya tadi. Tidak mungkin kalau misalkan LIFO dipakai untuk produk misalkan Anda restoran ya untuk makanan karena cepat membusuk gitu ya. FIFO juga tidak mungkin dipakai untuk produk handphone misalkan seperti itu. Nah, jadi kita bisa bandingkan. Apa perbedaannya dari ketiga ini? Perbedaannya adalah ada di harga pokok penjualan. Demikian materi saya terkait dengan inventory management atau persediaan. Semoga bermanfaat.